Tahukah kamu bahwa ada fakta menarik yang menghubungkan timnas Belanda dengan Indonesia? Bahkan, perhatikan baik-baik, bahkan timnas Belanda disebut sebagai timnas pusat dan timnas Indonesia disebut sebagai timnas cabang oleh para netizen Indonesia. Mengapa demikian? Oke, karena itu mari kita telusuri apa alasan timnas Indonesia disebut timnas cabang dan timnas Belanda disebut sebagai timnas pusat. Karena itu mari kita simak video berikut ini. 4 alasan kenapa timnas Belanda disebut timnas pusat oleh netizen Indonesia. Yang pertama, alasan yang sangat memungkinkan adalah alasan historis. Singkatnya, hubungan antara Belanda dan Indonesia sangat kompleks dan bersejarah. Mulai dari abad ke-17, Belanda masuk ke wilayah yang dikenal sebagai Hindia Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan kapulaga. Kolonisasi ini ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dan dampak besar pada masyarakat lokal. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis Indonesia bangkit melawan kedaulatan Belanda yang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Diikuti oleh perang kemerdekaan selama 4 tahun. Setelah perang, hubungan Belanda dan Indonesia memasuki periode transisi menuju kerjasama bilateral yang lebih harmonis. Proses ini termasuk perundingan diplomatik yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Meski kemerdekaan telah tercapai, warisan kolonial masih terasa dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Namun, hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia telah berkembang sejak itu, mencakup kerjasama ekonomi, pendidikan, budaya, dan isu global. Bukan hanya itu saja, sejak perang berakhir, ada banyak orang Indonesia yang dibawa ke Belanda dan sampai sekarang ada banyak keturunan Indonesia yang hidup di sana. Lalu alasan yang kedua, di timnas Belanda ada 3 keturunan Indonesia. Mari kita kenali 3 pemain keturunan Indonesia yang akan memperkuat timnas Belanda di Piala Eropa 2024. Dilansir dari sportcorner.id, berikut adalah profil singkat mereka. Yang pertama, ada Virgil van Dijk. Beliau lahir di Breda, Belanda, dan tanggal lahirnya adalah 8 Juli 1991. Virgil van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang merupakan wanita asal Maluku. Neneknya menikah dengan pria asal Suriname dan memiliki anak bernama Helen Chin Vo Siau yang merupakan ibu kandung van Dijk. Pemain bertahan yang juga kapten Liverpool ini dikenal dengan kekuatan dan kepemimpinannya di lapangan. Lalu yang kedua ada Tijani Reinders. Tempat lahirnya ada di Zwolle, Belanda. Tanggal lahir 29 Juli 1998. Tijani Reinders memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya dari sebelah ibu, yakni Etus Leka Tompesi dan Mimi Leka Tompesi. Pasangan suami istri asal Latu Halat, Nusa Nive, Ambon ini hijrah ke Belanda pada 1960-an. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Angelina Leka Tompesi, ibu kandung Tijani. Tijani Reinders kini menjadi salah satu gelandang muda berbakat yang memperkuat timnas Belanda. Yang ketiga ada Ian Madsen. Ia lahir di Vlaardingen, Belanda, dan tanggal lahirnya 10 Maret 2002. Ian Madsen memiliki darah Indonesia dari ibunya, seorang wanita asal Suriname yang memiliki garis keturunan Jawa dari kedua orang tuanya. Madsen dikenal sebagai pemain bertahan muda yang memiliki kemampuan luar biasa pada saat ini, menjadi salah satu talenta yang diandalkan timnas Belanda. Kehadiran 3 pemain keturunan Indonesia ini di skuad timnas Belanda menambah warna dan menunjukkan betapa beragamnya latar belakang pemain sepak bola profesional di level internasional. Mereka membawa kebanggaan tidak hanya bagi Belanda, tetapi juga bagi Indonesia yang memiliki ikatan historis dengan Belanda. Lalu alasan yang ketiga, hubungan baik PSSI dan
KNVB. Hubungan timnas Indonesia dan Belanda saat ini memang sedang hangat dan penuh dengan potensi positif. Hal ini terlihat dari beberapa kerjasama yang terlihat antara PSI yang diketuai oleh Erick Thohir dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, di mana dalam postingan yang dibuat Erick Thohir di akun IG-nya, ia menilai jika akan setuju mengagendakan kedatangan timnas Belanda baik yang junior dan senior ke Indonesia. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guus de Jong, kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Alasan yang keempat adalah PSSI menaturalisasi pemain muda Belanda. Beberapa pemain Belanda yang saat ini memperkuat skuad Garuda adalah Justin Hubner, Tom Hayen, Calvin Verdon, dan Sandy Walsh. Mereka pada akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia usai melalui proses naturalisasi. Beberapa tahun terakhir, PSSI memang cukup gencar dalam menaturalisasi pemain dengan darah Indonesia yang ditemukan di luar negeri. Sintayong sendiri sebenarnya memiliki rencana menaturalisasi satu pemain lagi, yaitu Tijani Raiders, sebab pria ini memiliki darah Maluku. Namun, pemain AC Milan itu masih memilih untuk memperkuat Belanda karena memiliki peluang cukup menjanjikan pada pertandingan yang lebih bergengsi. Berkat banyaknya pemain Belanda yang pada akhirnya dinaturalisasi di Indonesia, netizen Indonesia juga memberikan julukan supplier pusat kepada negara Belanda. Sebutan timnas pusat semakin gencar lantaran timnas Belanda menang perdana di Euro 2024 lawan Polandia pada saat itu. Jika tim nasional Belanda mendapat julukan timnas pusat, maka timnas nasional Indonesia rupanya memiliki julukan timnas cabang. Nah, itu dia 4 kemungkinan alasan kenapa timnas Belanda disebut sebagai timnas pusat dan timnas Indonesia disebut sebagai timnas cabang. Kalau saya sih sah-sah saja, karena memang dari penjelasan 4 alasan ini memungkinkan untuk itu disebut sebagai timnas pusat. Tapi saya juga berharap ini hanya sebagai hiburan dan tidak dijadikan sesuatu yang serius. Sebagai hiburan dan semangat daya juang. Kalau kita perhatikan, ada banyak juga orang-orang di Indonesia yang mendukung timnas Belanda. Apalagi kalau timnas Belanda menang, itu sangat banyak sekali yang merayakan. Salah satunya di Jakarta, terutama di Pulau Ambon, itu kalau sudah waktunya Belanda main pasti rame. Juga di Papua, itu juga banyak pendukung Belanda yang setiap kali Belanda main, pasti mereka turun jalan dan pawai. Tidak hanya di situ, saya pernah nonton satu video di TikTok waktu Piala Dunia di gereja. Saya coba cari nanti kalau saya dapat, saya akan tautkan di sini. Di gereja ada persembahan ucapan syukur atas kemenangan Belanda dan doakan untuk pertandingan selanjutnya. Saking semangatnya mendukung timnas Belanda. Pengucapan syukur dari seorang Bapak Dewi Tiga. Ucap syukur atas kemenangan Belanda. Mohon pertolongan Tuhan untuk pertandingan selanjutnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sebutan untuk timnas Belanda sebagai timnas pusat dan timnas Indonesia sebagai timnas cabang layak kita berikan? Yuk, tinggalkan komentarmu di bawah sini. Kita coba lihat seberapa banyak orang yang setuju dengan sebutan timnas pusat dan timnas cabang untuk kedua negara ini. Oke, sebelum kita akhiri video ini, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu yang punya anak atau kalian yang punya saudara masih kecil di bawah 5 tahun, bahwa ada, khususnya agama Kristen, ada video atau YouTube
YPA Calvary Kids. Saya bekerja sama dengan YPA Calvary Kids bahwa nanti tanggal 15 Juli akan tayang video pembelajaran untuk anak-anak kita. Karena itu, buat kalian yang punya anak, di sana ada pelajaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Nanti link video atau link YouTube dari YPA Calvary Kids akan saya tautkan di deskripsi. Silakan dicek atau bisa di-searching aja di YouTube YPA Calvary Kids. Nanti ada pembelajaran yang sangat baik untuk kerohanian anak. Jangan lupa di subscribe.